warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, sebelum sampai ke sana, mari kita urut saja nggih Bapak Ibu. Kita ini sebagai seorang muslim punya 4 kewajiban terhadap Al-Qur'an. Ada 4 kewajiban terhadap Al-Qur'an. Nah, ini waktunya berarti kurang 35 menit. Nah, insya Allah kelar. Oh, ngaten nggih. Nggih. Kula soalnya biasa niku malah ngurangi wekdal. Anggar mun mulai wonten sing bola basean. Nomale wonten sing dehem. Kita nenek koncongan mandek apa ya? Mboten wakil nggih, Pak. Mboten. Insyaallah nggih mangke serampunge. Tapi ya sekira-kirane niku kula mangke meluncur lumbir niku pas jam 8, Pak. Karena sana jam 8 tit. Jam 8 tit mulai. Ya walaupun tetap kehadiran saya tetap ditunggu kalau telat. Cuma tidak enak juga kalau telat. Karena sana disiplin. Orang lumbir itu disiplin. Jam 8 jan pun tit niku di tempat niku nggih. Jadi kalau mau telat itu harus izin dulu. Ngapunten telat sedikit. Sedikitnya setengah jam. Ya insyaallah mangke jam 6 langkung. Jadi ada 4 kewajiban. Yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Qur'an. Kita wajib mengimani. Wajib mengimani. Wajib mempercayai. Wajib meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah, firman Allah, kalamullah. Wahyu Allah, kalamullah, kitab Allah yang disampaikan. Ada yang melalui malaikat Jibril dan ada yang melalui mimpi. Disampaikan kepada siapa? Kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usahakan kalau menyebut nama Nabi Muhammad itu jangan Nabi Muhammad. So kebablasan teng maos Quran. Nggih. Maca syahadat ampun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampun Muhammadar Rasulullah. Tapi Muhammadar Rasulullah. Hati-hati kalau di bacaan tasyahud, jangan Muhammad tapi Muhammad. Mboten wonten domah niku nggih. Niku diwaose o niku mboten wonten. Wontene u. Domah niku u, wawu niku u. Domah niku kan wawu. Harokat domah itu diambil dari huruf wawu. Jadi bacanya u Muhammad. Ampun Muhammad. Biasa wong ngucap Muhammadiyah sih nggih. Oh, kata wong Muhammadiyah kae. Itu karena sudah latah nggih. Diusahakan begitu karena nanti jadi terbawa di dalam membaca Al-Qur'an. Kalau sedang dalam perkataan sehari-hari ngucap nama Muhammad boleh, Muhammadiyah boleh nggih. Tapi kalau sudah membaca Al-Qur'an itu harus dikembalikan kepada nggih dialek logat aksen yang seharusnya. Muhammad. Wajib mengimani wahyu Allah, kalamullah, itu bagian yang terpenting dalam kita menjadi orang Islam. Itu keimanan. Kita wajib dan percaya bahwa Al-Quran itu adalah sumber keselamatan, sumber kedamaian. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa orang yang tidak bersumber terhadap Al-Quran hidupnya pasti akan tersesat. Pasti, Pak. Saya pastikan orang yang hidupnya tidak bersumber terhadap Al-Quran hidupnya pasti tersesat. Na'udzubillah, Pak.
Sehingga Al-Quran itu nun sewu bahasa saya harga mati. Ya, harga mati dijadikan sumber kehidupan. Mengambil hukum dari Al-Quran. Hukum dunia ya boleh hukum dunia, tapi hukum dunia yang selaras dengan Al-Quran. Dan hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintahan kita, itu kan semuanya di dalamnya itu ada nilai-nilai Al-Quran. Pancasila, 5 sila itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Dan undang-undang yang lain, undang-undang dasar 45, itu semuanya punya nilai-nilai Al-Quran. Artinya dulu si pembuat undang-undang ini mengambilnya dari nilai-nilai Al-Quran, Pak. Itu. Jadi itu amal jariah yang luar biasa. Coba kalau diambilnya bukan dari sumber Al-Quran, diambil dari selain Al-Quran, jadi apa kita sekarang ini? Nah, mungkin orang banyak belum memahami bahwa undang-undang kita itu semuanya itu nilai-nilainya itu diambil dari nilai-nilai Al-Quran, Mak. Sehingga kita sebagai umat Islam, kita wajib mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita yakini, apa yang kita baca, dan nanti apa yang kita baca kita amalkan dan kita dakwahkan. Itu. Dan juga dalam dunia kita sebagai sebagai warga negara, warga masyarakat juga harus taat patuh kepada undang-undang yang sudah disepakati bersama. Karena itu hasil kesepakatan undang-undang itu. Artinya yang membuat tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang merumuskan. Dan undang-undang kita itu, undang-undang negara kita itu lebih banyak diambil dari nilai-nilai Al-Quran. Dan kita dijamin oleh Allah, kalau kita bersumber terhadap Al-Quran, kita hidupnya tidak akan tersesat. Panjenengan bisa lihat orang-orang yang tidak mau taat terhadap agama, tidak mau taat terhadap agama, tahu kewajiban, tahu perintah, tahu larangan, kewajiban ditinggal, perintah diabaikan, kemudian tahu larangan-larangan ya diabaikan, tidak dijauhi tapi diabaikan, orang urus lah apa dosa itu urusannya yang besok, nang dunyanya dunya lah, kan ngaten nggih ya mboten. Nah niku ngrasane wong dosa napa mboten, Bu? Dosa, tapi kadang mboten kerasa nggih. Nggih, mboten kerasa niku. Hati-hati nggih, Bu. Nggih. Dosa sing kadang anu sedidik-sedidik tapi dados kathah niku dosa ngrasani. Nggih. Mboten kerasa sih nggih. Nggih. Bendina malah nggih. Malah kadang wonten sing nyung jan sik awake pada laras sih kurang apa kenang apa sih ya. Temut-temut oh nyung dina saiki urung ngrasani wong nggih. Iya, awake pada laras kok sebab urung ngrasani wong niku nggih. Kemudian Bapak Ibu, kewajiban kita yang kedua. Pertama tadi meyakini. Yang kedua, kita berkewajiban terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah membacanya. Wajib dibaca itu Al-Quran. Mboten namung nggih pajangan tok. Napa maling gila-gila teng dalem. Ruang tamu wonten mushaf Al-Qur'an, ruang tengah nggih wonten Al-Qur'ane nggih. Teng kamar nggih wonten mushaf Al-Qur'an. Masih teng dapur mawon wonten mushaf Al-Qur'an. Malah wonten ayat kursi ditempelaken niku teng tembok nggih, teng dinding. Macam-macam lah niku lho ayat nopo. Tapi kok tujuane gila-gila ben setane ora mlebu. Jare sinten? Wonten mushaf Al-Qur'an teng dalam satane mboten purun mlebet, tetap masuk, tetap menggoda yang ada di rumah. Setan tidak mau masuk ke rumah orang
itu yang di dalamnya, ya, yang di dalamnya itu ada bacaan Al-Quran, bukan mushaf Al-Quran, tapi bacaan. Artinya mushaf Al-Qurannya itu dibaca dalam pengertian tadarus, membaca huruf-hurufnya. Bahasanya orang Patik Raja ya deres, deres Quran. Membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran, khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. 30 juz perintah niku khatam sebulan sekali. Kita punya waktu 1 bulan ada 29, ada 30 hari. Nek hitungane nganggone kalender miladiah tanggal nasional ya 30 hari 31. Kalau mau menggunakan hijriyah ya ada 29 dan 30 hari. Oke, kita ambil 30 hari. Berarti 1 hari paling tidak panjenengan khatam 1 juz. Mun pinten juz Bu khatame sedinten? 1 juz. Juz napa niku? Genaeh niku nggih. Iya. Siki khatame juz Facebookan kali WA-an, jam-jaman jan. Sedina ya raja-raja udan gerimis ya. Ora lunga-lunga jan ketungkul dolanan HP sedina med. Sedina ku med ya, Pak. Bahasa napa niku? Jan sedina mupluk niku nggih. Mboten mingser, jan mboten mingser, tapi mung jan dolanan HP, Facebookan, WA-an. Lah wong kali ngrajang Lombok mbek katakan selfie, ya lagi masak ya. Dalam maning mateng. Nggih, ibu-ibu zaman now nggih jan. Masyaallah nggih. Apa-apa selfie. Sehari kita itu punya waktu 24 jam. 24 jam nggih Pak, Ibu. 24 jam itu kan kita gunakan untuk beraktivitas, dari bekerja, kemudian makan, minum, kemudian untuk istirahat, untuk ibadah, nggih. Dan untuk yang lain-lain. Lah ini salah satunya 24 jam itu mari kita sisakan ya. Sisakanlah boleh bahasanya lah. Kalau saya bahasanya itu khususkan 1 jam nggih, 1 jam untuk bertadarus Al-Quran. Itu baru tadarus nggih Pak. Minimal tadarus lah nggih. Minimal membaca hurufnya, minimal deres niku. Belum tadabbur, belum memahami, memaknai isinya. Apa yang kita baca kita pahami. Lah ini salah satu panjenengan sedang mentadaburi Al-Quran, menghadiri pengajian Ahad pagi. Ini salah satu bentuk dari panjenengan sedang bertadabur Al-Quran, memahami Al-Quran dengan apa yang disampaikan oleh yang ngisi. Ini saya menyampaikan Al-Quran tadi ayat warattilil Qur'ana tartila. Nah, panjenengan jadi paham. Nah, itu namanya tadabbur. Ini tadabbur Al-Qur'an, memahami maknanya atau isinya. Dengan menghadiri pengajian, nggih, rawuh wonten pengaosan itu dalam rangka tadabbur Al-Qur'an. Lah nanti panjenengan di samping tadabbur juga tadarus. Karena membaca huruf-huruf Al-Qur'an itu kan ada kebaikan yang bisa didapatkan. Nggih. 1 huruf mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Alif lam mim itu kan 3 huruf. Membaca alif lam mim 3 huruf berarti mendapatkan 30 kebaikan. Mushaf Al-Quran yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani itu yang 15 baris, 1 baris itu isinya kurang lebih 40 huruf. 40 huruf kali 15 baris pinten? 60. 15 ping 40 600 nggih
600 nggih. 600 kali 10. Kayaknya ke bakul ke, cepet banget hitung-hitungane. 6.000. Itu satu halaman, nggih, satu halaman. Kalau kita mau menghitung ya, itu dapat 6.000 kebaikan. Satu juz itu ada 20 halaman. 6.000 ping 20 pinten? 12.000. Pinten? Lah katalah mumet yang belah ngitunge nggih. Itu Pak, dikalikan monggo itu. 6.000 kali 20 halaman. Kemudian 30 juz itu dikalikan 30 juz. Wis kathah mesti jawabane. Nggih. Nggih. Itu kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Qur'an, membaca hurufnya. Baru dari membaca huruf-huruf Al-Qur'an kita sudah banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan itu kalau kita lakukan setiap hari itu menjadi tabungan. Dan saldonya itu selalu numpuk, bertambah nggih. Dan malaikat pencatat tidak minta biaya administrasi pencatatan. Mboten nyuwun nggih. Benjang wonten hari hisab niku nggih, hari perhitungan bacaan Al-Qur'an kita ini bisa menjadi syafaat. Bisa menjadi penolong, mendatangi kita. Itu, mendatangi pembacanya menjadi penolong dari membaca Al-Qur'an. Nah, sehingga membaca Al-Qur'annya itu perlu ditingkatkan kualitasnya. Karena begini, ayat Al-Qur'an tadi yang saya baca Al-Muzammil ayat 4 itu, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, membaca Al-Qur'an dengan tartil itu membaca Al-Qur'an dengan perlahan. Perlahan, bahasane Patik Raja ya alon-alon. Nggih, alon-alon, aso-asoan, aja kebat-kebatan, aja banter-banteran. Nggih, baca Quran, salat juga begitu nggih Bu. Tukmanina khusu, ora salat ngene 7 menit rampung. Nggih. Wonten mbok niku jare sing 7 menit rampung. Malah wonten sing 1 menit niku masyaallah nggih. Bantere kaya ngapa niku nggih. Nggih. Yang tukmaninah, yang khusu. Salah satu ketukmaninahan dan kekhusuan itu adalah membaca Al-Qur'annya dalam sholat itu, Al-Fatihah terutama, karena bagian dari rukun dalam sholat. Ini yang harus kita betul-betul jaga kesempurnaan bacaannya karena rukun, dan juga membaca suratan di dalam sholat. Itu juga harus kita jaga kesempurnaannya. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Membaca pelan itu supaya kita terhindar dari yang namanya kesalahan-kesalahan membaca atau lahan. Lahan atau kesalahan itu ada 2. Kesalahan jali, kesalahan yang berat, yang itu para umul qura menghukuminya berdosa. Kalau sampai melakukan kesalahan jali, kesalahan yang berat, di mana kesalahan yang berat itu kesalahan yang merubah makna, merubah arti kata, itu terhukumi dosa, Pak. Karena merusak. Ada kesalahan khafi, kesalahan ringan. Misalkan kesalahan pada sifat-sifat huruf yang harusnya hames tapi dibacanya jahar. Kados yang Patik Raja niku nek ngucap, nek membaca huruf ta mesti maose ta. Wong bendina ndahare mendoan tempe karo gorengan tahu. Wis mesti niku nggih. Oto koyol nggih, menu wajib, ora ana tempe, ora nikmat nggih Pak. Nggih. Sama nggih. Terus ibu-ibu biasa tumbas napa?
lengak. Nggih. Tumbas lengak. Kudune la'a kali huruf ain. Nggih. Bapak-bapak ini hati-hati bapak-bapak nih kalau membaca huruf ain itu jangan dipengaruhi oleh dialek Patikraja. Jadi ampun alhamdulillahirabbil ngalamin. Ampun ngalamin, nek ngalamin niku sami mawon ngalamun. Ngantuk, ngopi, mangan, manga-manga, lunga-lunga, tuku lengak niku nggih Bu. Niku Patikraja niku. Dan niku dialek logate Patikraja dibawa di dalam membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya yang menjadi kacau. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku nggih. Yaumiddin, Patikraja niku. Nek Al-Qur'an yaumiddin. Nggih. Nggih, masih banyak orang membaca Al-Qur'an tapi dipengaruhi oleh dialek-dialek kedaerahan. Jika maca bismillah ya bismillahirrahmanirrahim. Kacau gini niku, Pak. Kacau. Nggih. Banyak yang salah. Baik salah makhraj maupun salah sifat. Nah, panjenengan kalau ingin membaca Al-Qur'annya baik dan benar, tartil, pertama panjenengan harus Pak. Harus mengetahui apa yang disebut dengan makharijul huruf. Nggih, dan sifat-sifat huruf. Makhraj itu tempat sumber suara. Panjenengan ngucap huruf A, huruf Ba, huruf Da, huruf Sa, huruf Jim. Itu dari mana sumber suarane? Panjenengan selama ini mengucapkan huruf-huruf abjad, nggih, huruf Latin. A, B, C, D, E, F, G, H, I tekan Z. Tahu apa tidak sumber suaranya? Kita dari dulu, saya dari kecil sampai kuliah tidak pernah ada pelajaran makhraj huruf-huruf abjad. A, B, C, D, tidak ada sumber suara. Ya anane mung niru kenat tok. Saya ngaji membaca Al-Qur'an dari kecil. Saya mulai ngaji itu tahun 80-an. Saya lahir tahun 70-an, tapi belajar membaca Al-Qur'annya tahun 80-an. Wong lahir 78. Kulo tasih bocah, Pak. Kutane panjenengan. Nggih, tasih bocah. Diajari metode membaca Al-Qur'an dulu saya menanginya itu metode turutan. Nggih, Pak. Turutan alif fathah, a alif kasroh, i alif domah, u a i u. Sing disebut alif tapi sing diwaos huruf hamzah. Yo, pripun niku? Ngertos napa mboten? Nggih. Yang disebut alif tapi yang dibaca huruf hamzah. Karena alif itu tidak bisa diharokati. Alif itu selamanya mati. Dia hanya berfungsi sebagai mad, memanjangkan huruf yang lain. Suara A, misalkan mim sambung alif, ma, itu suara alif. Huruf mim suara ma itu panjang 2 harokat, ma, itu suara alif. Karena alif itu apa? Di al-jauf, rongga mulut, ruang ini. Tidak bisa dibaca A. Yang dibaca A, I, U itu hamzah. Namanya hamzah kotok. Panjenengan membaca a'udzu, A-nya itu hamzah kotok. Alhamdu, A-nya itu hamzah kotok. Alladzina itu hamzah kotok. Amanu, A-nya itu hamzah kotok. Itu Pak, namanya hamzah kotok. Saya dari dulu ya taunya itu huruf alif. Nah, kemudian saya diskusi dengan ahli bahasa Arab. Ustadz Mintaraga itu kan ahli bahasa Arab nih Ustadz. Yang ditulis huruf alif, tapi kok dibacanya hamzah. Nah, jawabannya dari sononya begitu. Jangan ditanyakan. Tinggal dipahamkan saja kepada
jamaah bahwa alif itu selamanya mati, tidak bisa diharokati. Yang diharokati itu huruf hamzah. Sehingga ada mushaf Al-Quran yang di huruf alif itu di atasnya kalau bunyi A itu ada huruf hamzahnya. Ada huruf hamzahnya. Huruf hamzah itu diambil dari kepala ain. Dari kepala ain. Huruf hamzah itu diambil dari kepala huruf ain. Kemudian ada huruf hamzah di bawahnya huruf alif, itu bunyi i gitu. Ada mushaf yang begitu. Jadi yang harus panjenengan pahami bahwa alif itu selamanya mati, tidak bisa diharokati. Yang diharokati itu huruf hamzah. Tetapi sekalipun panjenengan selama ini belum mengetahui tentang hal ini, panjenengan selama ini tidak melakukan kesalahan di dalam membaca. Selama ini panjenengan tidak melakukan kesalahan, hanya belum mengetahui bahwa oh ternyata yang dibaca a i u itu hamzah bukan alif. Alif itu hanya fungsinya sebagai mad, memanjangkan huruf yang lain. Bunyi alif karena alif itu al-jauf, rongga mulut sumbernya. Kalau hamzah itu di tenggorokan yang paling dalam, paling bawah. A, I, U, ada 2 huruf di sini, Bang. H itu juga di sini. Nah, ini kalau belajar makhraj panjenengan akan tahu semua huruf itu punya tempat, punya sumber suara. Nah, selama ini kita belajar abjad, huruf abjad tidak pernah tahu tentang sumber-sumber suaranya. Sehingga untuk lebih menyempurnakan bacaan Al-Qur'annya panjenengan, monggo belajar sumber-sumber suara ben sumber-sumber suaranya diketahui dan tidak melakukan kesalahan. Tapi ada sumber-sumber suara yang kebetulan sama, seperti huruf ta tadi. Huruf ta dengan huruf t niku sami mawon sumbere, sama-sama di ujung lidah, diletakkan, disentuhkan pada pangkal 2 gigi seri yang atas. Ta, te niku sami mawon, sumbernya sami, Pak. Tapi sifatnya itu berselisih. Sifat hurufnya itu berselisih, saling berlawanan. Kalau T itu jahr, al-jahru. Jahr itu menahan udara. Udaranya ditahan, mboten medal. T. Nah niku sepikire kan genah niku nggih. T. Kalau huruf da niku hames. Hames itu udaranya berembus. Sehingga suaranya beda, Pak, antara T dengan da. Benten apa mboten? Benten, Pak. Wonten pecah-pecah, sebab udara yang keluar dari mulut itu sifatnya huruf ta. Jadi kalau panjenengan selama ini membacanya tabat yada abi lahabi wa tab, niku ngedok Banyumasan ngapak-ngapak. Nggih. Maca Qur'ane ngedok Banyumasan, Pak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Niku nggih. Itu membaca Al-Qur'an tapi menggunakan dialek kedaerahan. Dialek Patik Raja niku. Ngapak ngedok niku nggih. Beda orang ngapak orang kepenak nggih. Nggih ampun dibawa di dalam membaca Al-Qur'an. Kalau sudah membaca Al-Qur'an, semua dialek kedaerahan harus ditinggal. Jangan dibawa-bawa. Bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau. Harusnya kan tabbat yada abi lahabin wa tabba. Huruf ba yang harusnya jahar panjenengan syid hamas, udaranya berembus. Yang terjadi ya membaca basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. La
a'budu mata budun niku. Ya biasa ngomong budin sih nggih. Nggih, ampun budin tapi budin. Ya niku. Jadi makhrajnya ada huruf-huruf yang sama dengan pengucapan kita sehari-hari. Huruf ba juga sama. Ba itu badan bibir atau perut bibir atas bawah dipertemukan. Huruf B juga sama, Pak. Makhrajnya di situ. Sumber suaranya huruf B juga sama di bibir atas bawah ini. Tapi sifatnya saling berselisih. Huruf ba itu jahar, nafasnya tertahan. Sementara kita selama ini membaca huruf B niku hames, udaranya berembus. Sebabnya apa? Biasa mangan bakso karo bakwan. Ya. Udan-udan ya Pak. Jan mangan bakso karo bakwan, nikmat tepol. Wis pada medang mbok miki kowe karo bakwan. Nggih. Berembus, bapak-bapak biasa senenge mriksani bal-balan. Kudune bal-balan. Nah, udaranya tertahan Pak, tidak terhembus. Sehingga maca Quran surat Al-Baqarah misalkan ayat yang kedua, zalikal kitabu bu, tapi bacane zalikal kitabu. Ya. Biasa bubur, nggih. Biasa napa? Iya ngomong bojo sih ya biasa ya. Bojone nek kali mari gede ya. Kudune bojo. Ya. Biasa ngomong bokong sih. Kudune bokong. Nah. Udaranya jangan dikeluarkan, jahar. Nah, itu contoh nggih membaca Al-Qur'an dengan tartil. Jadi makhraj sifat itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau panjenengan ingin membaca Al-Qur'annya tartil, fasih, sesuai dengan kaidah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in kemudian mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Imam Asim. Imam Asim punya pengikut murid namanya Imam Hafiz, sama-sama dari Kufah. Sehingga riwayat ini riwayat yang masyhur, mutawatir, sahih. Banyak umul qura mengikuti riwayat ini, termasuk saya belajarnya riwayat Hafiz. Kemudian riwayatnya sahih, sanadnya nyambung kepada Rasul. Saya belajar membaca Al-Qur'an dengan orang yang punya sanad, mendapatkan urutan sanad ke 31 generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung Pak sampai Rasulullah, sehingga bacaannya bisa dipertanggungjawabkan secara riwayat dan sanad, tidak asal menyampaikan. Ya kalau panjenengan mau belajar tahsin dengan saya menjamin. Nah, saya menjamin sanadnya dan riwayatnya. Dan membaca Al-Qur'an itu harus disetorkan, Pak. Setor. Artinya apa? Kita membaca di hadapan orang yang tahu tentang ilmu membaca. Dicas nggih Pak, Ibu. Lah panjenengan selama ini yang sudah bisa membaca Al-Qur'an pernah apa tidak bacanya dicek, nggih, ditalaki, dinilai. Wah, ini makhrajnya sifatnya sudah oke, ya masih bagus. Wah, ini sudah berubah makhrajnya sifatnya, itu perlu dicek Pak. Ternyata setoran bacaan, setoran hafalan, itu ada riwayatnya, ada contohnya dari Rasulullah. Panjenengan silakan baca Sirah Nabawiyah bagian terakhir menjelang Rasulullah wafat di tahun ke-10 Hijriah di bulan Ramadan. Rasulullah ketika mau menjelang masa akhir hidupnya, menjelang wafatnya di tahun ke-10 Hijriah itu, di bulan Ramadan terakhirnya Rasulullah,
Rasulullah iktikaf selama 20 hari. Tumben-tumbennya 20 hari. Padahal biasanya hanya 10 hari. Tapi kok ini 20 hari? Para sahabat bertanya-tanya. Nggih, orang ngerti niki Rasulullah sedang mengalami masa akhir dalam hidupnya. Gitu. 20 hari Rasulullah iktikaf di bulan Ramadan terakhir. Dan tumben-tumben juga malaikat Jibril datang 2 kali dalam sebulan. Dalam bulan itu, dalam Ramadan itu, itu 2 kali malaikat Jibril itu datang. Untuk apa? Apa untuk menyampaikan wahyu? Bukan. Malaikat Jibril datang untuk meminta setoran, ngecek bacaan Rasulullah, ngecek hafalannya Rasulullah. Itu ada satu riwayat di situ. Jadi Rasulullah itu setorannya kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang menyampaikan dan malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah, yang mendatangi Rasulullah untuk minta Rasulullah supaya setor bacaan. Nah, panjenengan selama ini setornya sama siapa? Kali sinten? Kali Ustaz sinten? Ngajumbi urung. Nggih. Ya, nggih, monggo disetorkan. Nggih. Kalau panjenengan nggih ingin betul-betul ngecek bacaan Al-Qur'annya sudah sesuai atau belum, nggih, sudah tartil atau belum, sudah fasih atau belum, dicek. Nggih, dicas supaya ibadah kita itu mantap. Terutama ibadah sholat wajib, terlebih surat Al-Fatihah itu harus betul-betul dijaga kesempurnaannya, karena rukun dalam sholat. Minimal itu nggih Pak, minimal Al-Fatihah panjenengan itu disetorkan, dicek bacanya. HP saya ini isinya banyak sekali jamaah-jamaah yang setor bacaan. Sampai hari ini nggih, tadi malam di perumahan Tegal Sari, Bojong Sari itu Duku Waluh, itu tahsin Al-Quran, itu jamaah yang ke-24. Kemudian nanti ini habis dari sini saya ini ke Lumbir, itu sudah rutin 3 tahunan di sana itu. Ada yang hampir 10 tahun sudah khatam juz 30. Jamaah Lumbir yang paling banyak setoran. Setorannya apa? Ada yang face to face, ngadep ini, Ustaz saya mau setor, tolong dicek bacaan saya ini surah Al-Fatihah. Ada yang langsung berhadapan, ada yang setornya itu direkam, panjenengan baca, direkam, kemudian dikirim ke saya, nanti saya ngecek. Nanti ada yang masih belum sempurna bacaannya, makhrajnya, sifatnya, hukum-hukum bacaannya, nanti saya balas. Saya balas dengan hasil koreksi. Terus nanti saya berikan contoh bacaan yang sesuai. Itu bisa dimanfaatkan ini teknologi ini lewat WA atau telepon. Ada yang telepon, Ustaz saya mustor bacaan lagi kok berapa ora? Nggih insyaallah niki. Telepon Pak wonten si video call. Wonten ingkang janjian, Ustaz saya mau setoran tapi janjian di mana ya? Nggih monggo. Ustaz cocoknya di mana? Kalau mau janjian tempatnya itu di rumah makan yang enak. Ya, cocok niku. Nah, pada bulan kemarin pas Maulid Nabi itu nggih, hari libur Maulid Nabi, rombongan jamaah Masjid An-Nur Tanjung, jamaahnya Ustadz Ahmad Kifni. 31 orang, rombongan 1 bis. Datang ke rumah saya di Banjarnegara, Pak. Setoran bacaan. Setor ke sana, Pak. Hari ini nanti saya beri waktu duhur, karena saya dari Lumbir 9:30, pulang sampai rumah duhur sudah sampai di rumah insya Allah. Nek Slamet Waras. Jamaah Singasari. Ada 200 kurang lebih jamaah di sana itu, tapi ini perwakilan. Ini perwakilan yang setor. Jadi panitianya disit, pengurusnya setor disit. Nanti duhur nanti ketemu di rumah saya setoran bacaan. Sebelumnya ada jamaah Kebanaran
Yang sate mereka nggih kebenaran itu ada 40 orang datang ke rumah setoran bacaan. Di sana rutin setiap malam Kamis. Sampai hari ini ada sekitar 26 majelis taklim tahsin Al-Qur'an yang belajar bersama-sama dengan saya. Niku Bang. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 pekan sekali, ada yang sepekan sekali, ada yang baca maghrib, ada yang baca isya, ada yang baca subuh. Rutin Bang. Dan ini semuanya warga Muhammadiyah. Alhamdulillah. Saya berusaha untuk mengajak mereka mau bareng-bareng memperbaiki bacaan dalam rangka apa? Pertama, dalam rangka ibadah kepada Allah. Kenapa? Menjalankan perintah tadi. Meningkatkan keimanan, ketakwaan, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Jadi orang muslimnya tidak orang muslim yang minimalis tapi maksimalis, berusaha untuk lebih baik dalam hal membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, tidak cukup diimani, tidak cukup dibaca saja, kita wajib untuk mengamalkan Al-Qur'an. Apa-apa yang kita baca di dalam Al-Qur'an ketemu dengan perintah Allah, kita berusaha seoptimal mungkin, bukan semampunya. Menjalankan perintah Allah itu jangan semampunya, tapi berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk kita itu menjalankan semua perintah Allah. Angger semampune ya anu sebombonge nggih. Lah lagi ora bombong premaning ya. Ngaten nggih Pak. Ngasuk maning. Salat jangan lagi bombong nggih. Tanggal tua lagi mumet-mumet orang sholat jadi kalau urusannya dengan perintah Allah maka mengerjakannya itu berusaha untuk seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita menjalankan perintah Allah. Kemudian sekuat tenaga kita menjauhi larangan Allah. Itu mengamalkan, karena agama ini bukan agama retorika. Ini tidak hanya cukup diyakini saja, tidak cukup hanya dibaca saja, tapi harus diamalkan, dikerjakan. Pokoknya apa-apa yang kita baca ketemu dengan perintah Allah, kita ketahui, kita pahami, kita amalkan. Ketemu dengan larangan Allah, oh kiroli. Nah, kita baca, kita pahami, kita amalkan, jauhi. Apa yang sudah dilarang oleh Allah maka jangan kemudian kita nabrak. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir niki mun jam itu lewat kula dugi lumbir mangke telat nggih. Ngapunten. Nek tasih kurang ya dundang maning bae. Nggih. Nggih, nambah. Nggih, syukur ngajine tahsin. Nggih, niki masih sifatnya motivasi nggih. Masih pengertian-pengertian, dorongan-dorongan supaya panjenengan mau belajar tahsin Al-Qur'an. Nggih. Nah, syukur tahsin. Saya kalau ahad kedua dan ahad keempat sekarang. Kalau ahad kedua sudah ada yang rutin di Mersi. Berarti tinggal ahad keempat Pak, yang masih kosong, yang untuk subuh jam 6 sampai jam 7. Itu masih kosong, belum ada yang minta. Yang kedua sudah diminta. Tapi kajiannya tahsin Al-Qur'an. Tahsin Al-Qur'an. Banaran itu setiap hari ahad pertama itu tahsin Al-Qur'an di sana. Itu sudah ada 4 tahunan. Yang ahad pagi, yang baca maghrib itu sudah 3 tahunan. Yang baca maghrib sampai isya itu setiap malam Kamis. Itu yang sudah khatam juz 30. Juz 30 nih Pak, bukan 30 juz nih. Butuh waktu lama. Itu saja 3 tahun ditempuh dalam 3 tahun baru khatam juz 30. Wis syukuran, wis khataman sini ku nyate niku nggih. Ngar besok ngene khatam ya paling ora nyembelih sapi lah niku. Nggih. Nggih. Yang keempat terakhir, kewajiban kita yang terakhir terhadap Al-Qur'an adalah mendakwahkan, menyampaikan kepada orang lain. Tidak cukup diyakini, tidak cukup dibaca, tidak cukup diamalkan, tapi harus didakwahkan, disampaikan kepada orang lain. Dakwah itu perintah Allah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
panjenengan kita ini orang yang terbaik, golongan yang terbaik, golongan yang utama. Tapi yang terbaik, yang utama seperti apa? Yaitu orang yang mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu orang yang terbaik dan itu kewajiban kita. Dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Seutama-utama orang, sebaik-baik orang di antara orang lain yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan wa 'allamahu, mengajarkan, menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, sampaikan. Pokoknya apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita yakini, apa yang kita pahami, sampaikan kepada orang lain. Semampu kita. Ora kudu nun sewu nggih, tidak harus menjadi mubalik dalam artian wis oleh sebutan ustaz. Nah, mboten semua kita tuh mubalik kok. Nggih. Panjenengan mubalik-mubalighat. Nggih, minimal itu adalah kita menjadi mubalik-mubalighat di keluarga sendiri, saling ajak mengajak, saling mencegah, nggih, mencegah kemungkaran di dalam keluarga. Itu justru yang paling penting dan yang paling utama dan diutamakan dakwah di dalam keluarga. Karena dakwah itu urutannya dari keluarga dulu. Orang-orang yang terdekat, yang didakwahi, yang diajak untuk berbuat kebajikan, dicegah perbuatan kemungkarannya. Kalau masing-masing orang seperti itu, masya Allah, kebaikan itu di mana-mana, kemungkaran tidak ada, karena masing-masing sudah berusaha untuk mencegah. Baik, 4 sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya terserah Anda. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf sampai jam 7 lebih 10 menit dan mohon maaf saya langsung OTW. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, apa sudah disiapkan medang yang saged dibungkus mawon. Terima kasih. Mboten saya mboten anu glewe. Kula sedake glewe. Nggih. Soale mung anggere turuti kok bisa kaken jalukane ya. Bisa njaluk ayam cemani apa ndok sekrat. Nggih. Terima kasih nggih Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.